Setiap ditanya apa kabar, kenapa kamu selalu menjawab, "Aku baik-baik aja kok, Pak." Ibu, kenapa? Kenapa kamu menyembunyikan kelelahanmu, kesedihanmu, kesakitanmu? Kamu tidak ingin membuat mereka khawatir ya? Padahal kan kenyataannya banyak hal yang ingin kamu ceritakan. Kamu tidak ingin membuat mereka kecewa, kamu tidak ingin membuat mereka cemas, dan membuat mereka memikirkanmu yang jaraknya jauh ratusan kilometer dari mereka. Selama ini kamu selalu berusaha untuk kuat, meskipun di perantauan, jalanmu sudah semakin lambat. Banyak hal yang terjadi dan membuatmu kesulitan untuk tidur dan istirahat. Kamu tahu, kamu berusaha untuk menjadi anak yang baik dengan tidak menunjukkan keadaanmu yang berantakan, karena tidak ingin membuat mereka ikut hanyut dalam kesedihan. Tapi bagaimana kalau kamu tiba-tiba semakin rapuh dan semakin jatuh setiap harinya? Padahal selama ini kamu selalu bilang baik-baik aja kepada mereka. Aku yakin mereka pasti akan sedih melihatmu yang selama ini tidak pernah mau bercerita sebelumnya. Aku tahu kamu bukan anak yang sedari dulu terbiasa dimanja. Aku tahu kalau kamu adalah anak kecil yang dulu tidak pernah mendapatkan validasi tentang apa yang kamu rasakan, sehingga kamu tumbuh dengan menyimpan semuanya sendirian. Meskipun sekarang kamu sudah menjadi orang dewasa, kamu masih enggan untuk membagi cerita dengan orang tua. Tidak lain karena kamu sudah terlalu terbiasa menelan semua kepahitan tanpa pernah ditanya perasaanmu bagaimana. Bahkan ketika keadaan sudah sangat membuatmu terpuruk, hingga berhari-hari selalu mengurung diri di kamar yang berukuran 3x4 meter persegi. Apakah kamu memang selama ini tumbuh dengan menyimpan semuanya sendiri, bahkan kepada keluargamu? Menelan semua perasaan buruk yang memukulmu selama ini? Kamu hanya memberikan kabar bahagia. Kamu hanya akan menceritakan ketika kamu sedang benar-benar ceria dan jauh dari nestapa. Kenapa? Apakah kamu malu terlihat lemah di mata mereka? Atau apakah kamu memiliki trauma masa kecil yang tidak bisa kamu ceritakan? Kamu boleh berbagi rasa lelah itu denganku di sini. Mungkin selama ini kamu takut akan dihakimi dan tidak ada yang memahami kenanganmu yang selama ini tumbuh menjadi luka yang tidak pernah kamu tunjukkan kepada siapapun. Percayalah, di sini kamu akan aman. Aku akan mendengarkanmu, memberikanmu beberapa lembar tisu kalau sedihmu sudah tidak bisa kamu tahan lagi. Trauma masa kecil bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti pengalaman yang mungkin terasa sulit dipahami oleh orang lain, dan seringkali trauma tersebut tetap terkubur di dalam hati, membentuk siapa kita saat ini, mempengaruhi cara kita melihat dunia, dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Tapi kamu hebat ya, bisa sampai di hari ini, tempat di mana kita bisa bertemu lagi. Mungkin aku hanya bisa kamu dengar suaranya aja. Namun aku benar-benar bangga melihat dirimu yang selama ini selalu menyembunyikan perasaanmu dari keluarga. Mungkin orang tuamu dulu tidak tahu bagaimana harus mendengarkan keluhanmu. Mungkin juga mereka terlalu sibuk mencari kebahagiaan lain untukmu, yang mungkin menurut mereka memang itu yang terbaik. Tanpa menanyakan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu senangi, apa yang bisa membuatmu bahagia, bahkan meskipun harus bersusah payah untuk meraihnya. Komunikasi yang terlanjur terbangun sepihak itu membawamu menjadi sosok yang tidak berani untuk mengutarakan isi pikiran. Karena dulu sebelum kamu membuka suara, mereka sudah memutuskan, mereka sudah menentukan apapun, segalanya untukmu. Sekarang, pada saat kamu sudah bisa melakukan apapun yang harus kamu lakukan sebagai orang dewasa, bisa menentukan pilihan apapun yang dulu tidak pernah kamu tentukan. Kamu merasa ada yang kurang, terlebih ketika pilihan yang kamu tentukan sebelumnya
tidak berjalan sesuai rencana. Tidak jarang kamu akan menyalahkan dirimu sendiri atas kegagalan yang berada di luar kendalimu. Padahal, kesempatan itu bisa loh kamu jadikan bahan diskusi dengan orang tua. Meminta mereka melihat dari mata tua mereka. Pada dasarnya, meskipun dulu mereka tidak pernah memberimu kesempatan untuk memilih, tapi niat mereka tuh hanya satu, yaitu memastikanmu ada di jalan yang tidak terlalu banyak batu. Apakah kamu malu untuk memberikan kabar kegagalan dari rencanamu kepada mereka? Dicoba aja dulu yuk, meskipun sulit rasanya. Kamu tidak ingin orang tuamu melihatmu jatuh. Padahal sebenarnya orang tua juga tahu bahwa kehidupan orang dewasa memang jauh lebih kompleks daripada ketika kita kecil dulu. Banyak keputusan yang sulit harus kita ambil, banyak rintangan yang takut kita hadapi, tapi harus kita lewati. Lalu tidak jarang, jalan yang kita ambil mengarahkan kita kepada jurang yang lebih dalam dari setapak yang pernah kita lalui sebelumnya. Setiap kali kamu menemukan kesulitan, kamu selalu mengucapkan mantra, "Aku bisa, aku kuat, ini bukan apa-apa." Tanpa sadar kamu menjadi orang yang hanya bergantung kepada diri sendiri. Kamu selalu mengusahakan semuanya sendiri. Entah itu hal yang mudah, sulit, ataupun sangat sulit. Semua level yang ada di hidup ini sepertinya kamu hanya mengandalkan kaki dan tangan sendiri. Tidak peduli kakimu sudah gemetar, tidak bisa diajak berjalan lagi. Tidak peduli tanganmu sudah tidak bisa menggenggam beban baru lagi. Kamu itu terlalu pandai untuk berpura-pura di depan kedua orang tua. Kamu terlalu sering menyembunyikan kesedihan dari hadapan mereka. Kamu terlalu takut melihat reaksi mereka ketika kamu mencurahkan perasaanmu yang sebenarnya. Jika kamu berpikir bahwa itu memang yang terbaik, coba deh kamu balik. Bagaimana jika kedua orang tuamu sebenarnya sangat ingin mendengarkan semua ceritamu, segala yang kamu rasakan, tidak hanya ketika keadaanmu baik-baik aja. Bagaimana jika mereka selama ini menunggumu untuk terbuka? Mereka sedang berusaha memperbaiki komunikasi yang selama ini berjalan terlalu asing untuk ukuran anak dan orang tua. Sebenarnya kamu ingin bercerita. Orang tuamu juga ingin mendengarkan semua ceritamu tanpa perlu kamu pilah dan pilih. Kamu ingin bisa bebas menceritakan tentang semuanya, bahkan tentang hal-hal sepele yang kamu temukan sepanjang perjalanan menuju kantor setiap paginya. Padahal kamu juga ingin bercerita tentang bagaimana baiknya temanmu selama ini. Kamu juga ingin bercerita tentang kesedihan karena mendapatkan teguran dari atasan, padahal bukan kesalahanmu. Kamu ingin menceritakan semua-muanya. Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kamu ceritakan. Percayalah, mereka juga akan senang dengan segala genre ceritamu. Entah itu cerita kesedihan, cerita ketakutan, cerita bahagia, dan semuanya. Semoga kedepannya kamu tidak perlu lagi merasa ragu dan khawatir akan membebani perasaan mereka dengan berbagai kadar kesedihan yang akan kamu sampaikan. Semoga dengan diawali dari hal-hal kecil, kamu lambat laun bisa menceritakan kesedihanmu yang paling berat sekalipun. Aku di sini akan dengan setia menunggu kabar selanjutnya tentang bagaimana kamu bisa berdamai dengan luka batin yang selama ini kamu sembunyikan dari mereka. Jadi, temui aku lagi di episode narasi sunyi selanjutnya. Aku yakin kamu bisa berdamai dengan mereka dan merajut kembali komunikasi yang selama ini hanya penuh dengan kepura-puraan bahagiamu aja. Sampai jumpa.